Pemirsa, Anda masih di iNews Sore bersama saya, Aya Nufus. Kawasan Masjidil Haram dipadati jemaah umroh menjelang pergantian tahun. Para jemaah menghabiskan libur akhir tahun mereka untuk beribadah di kota Mekah dan Madinah. Jutaan jemaah umroh dari berbagai negara memadati Masjidil Haram. Para jemaah menghabiskan waktu berlibur akhir tahun dengan beribadah di dua kota suci yakni Mekah dan Madinah. Dan untuk mengetahui suasana terkini di Masjidil Haram, pemirsa, kami telah terhubung dengan pemimpin redaksi iNews Aiman Wicaksono di pelataran Masjidil Haram Mekah, Arab Saudi. Ya, selamat sore waktu Indonesia, Aiman. Seperti apa suasana pergantian tahun di sana? Baik, selamat siang waktu Makkah, Arab Saudi ya. Ini luar biasa, memang suasana pergantian tahun di sini. Saya harus jujur mengatakan sama sekali tidak terasa karena 1 Januari setiap tahunnya tidak pernah diperingati sebagai tahun baru di sini dan tidak merupakan hari libur nasional seperti di Indonesia misalnya. Dan 1 Januari atau tahun baru juga tidak pernah dirayakan di Arab Saudi kecuali di tempat-tempat yang tertutup seperti komunitas ekspatriat dan macamnya. Tapi antusiasme para jamaah yang melaksanakan ibadah umroh pada akhir tahun ini semakin mendekati akhir tahun, semakin banyak. Saya tiba kurang lebih beberapa hari lalu, sekitar 3 hari lalu, dan semakin mendekati tanggal 1 Januari 2026 semakin banyak. Hari ini 31 Desember 2025, Anda bisa melihat, saya ingin mengajak Anda untuk sedikit memperlihatkan ya bagaimana suasana di pelataran Masjidil Haram. Saya hanya berjarak dengan pintu utama Masjidil Haram mungkin sekitar 200 meter. Belakang saya ini persis adalah Zamzam Tower atau yang sering dikenal Clock Tower yang sangat juga dekat, dan ini merupakan pusat peribadatan di Mekah yang merupakan salah satu dari dua masjid utama di Arab Saudi, di Masjidil Haram, dan di Madinah ada Masjid Nabawi. Dan luar biasa sekali ya apa yang kemudian kita bisa saksikan di sini, begitu banyak, begitu antusiasme warga dari seluruh dunia yang kemudian ada di sini, bahkan dari Amerika pun saya sempat mewawancarainya, kemudian juga dari China, dari Eropa, dan juga negara-negara tentu dari Asia seperti Malaysia, Thailand, Filipina, beberapa juga ada. Dan hal yang menarik, kenapa kemudian tidak pernah dirayakan sebagai tahun baru, saya sudah bersama dengan salah satu pembimbing umroh dari Biro Perjalanan Makmur, Ustaz Indrianto. Ustaz, kenapa nggak pernah dirayakan tahun baru di Arab Saudi? Ya, kalau kita lihat dari sejarah, ada beberapa negara, negara Timur Tengah yang memang tidak merayakan, masuk Saudi Arabia, Afghanistan, dan sebagainya. Ya, ini terkait dengan adanya kepercayaan, adanya kemudian dalil ya, yang kemudian tidak merayakan selain kemudian hari raya Kamis Bagus. Iya, dan terutama di Mekah, ini kan simbol sukses Islam, ya. Apalagi di Mekah, di mana ada Ka'bah di situ, ini orang-orang ingin mengganti tahun mereka beribadah Mekah. Ya, mereka ingin mengambil nilai-nilai spiritual ini dalam ibadah mereka, dan itu yang ada di tahun berikutnya. Maka tadi kita sudah tahu pada yang sendiri betapa semakin banyak orang datang ke suci ini agar menyambut tahun barunya. Bahkan melangkah pun harus satu langkah. Iya. Satu langkah demi satu langkah, mungkin jaraknya hanya 20 cm yang bisa maju atau kurang dari itu. Benar. Jadi kita melihat bahwa umat Islam semakin sadar, Mas, bahwa pergantian tahun baru bagi mereka adalah satu semangat untuk semakin mendekat kepada Allah. Tidak lagi mereka menghabiskan tahun baru dengan euforia negatif yang alhamdulillah khususnya dari luar biasa jamaah kita datang ke tanah suci dengan berbagai hal yang ada. Ini menunjukkan sekali kita selalu sama
bagus. Ya, dan juga tadi sebagian juga para jemaah juga mendoakan saudara-saudara kita di Aceh, Sumatera Utara dan Sumatera Barat yang bencana, Iya. yang agar berikan kekuatan, bantuan yang juga dapat lebih cepat lagi disalurkan dan tidak ada lagi hal-hal yang memang tinggal di tanah. Ya, saya dengar Pak Presiden juga malam ini mereka baru di Aceh ya untuk saudara kita memberikan spirit bahwa harapan itu ada dengan segala tidak dan insyaallah dan hari lebih baik di dalam proses Islam bahwa kita diuji terus mempersiapkan hari depan lebih baik daripada hari. Dan itulah kemudian yang ditekankan bahwa bagaimana mendekatkan diri pada Tuhan, ya, syukur dan juga tetap berusaha untuk bangkitan dari bangsa ini. Mudah-mudahan yang semangat yang disampaikan, tadi Ustaz sampaikan, dan juga apa yang kita bisa rasakan dari sini. Demikian, ayat. Baik, Aiman Wicaksono melaporkan langsung dari Mekah, Arab Saudi. Selamat menunaikan ibadah umroh. Baik, pemirsa, kita beralih ke informasi lain. Banjir kembali menerjang Solok, Sumatera Barat pada Selasa kemarin. Warga panik karena air sungai meluap dengan cepat. Gobah udah hampir tenggelam ya, karena dia memang dangkal. Gobah hampir tenggelam. Sungai di Nagari Saniang Baka, Kecamatan Kalikoto, Singkarak, Solok, Selasa kemarin kembali meluap, pemirsa, dan menerjang perumahan warga. Sungai meluap akibat hujan deras yang mengguyur wilayah Kabupaten Solok beberapa hari terakhir. Banjir membuat warga panik karena air naik dengan cepat. Keras banget, lebih parah dari kemarin karena memang sungainya masih dangkal. Nagari Saniang Baka, pemirsa, menjadi salah satu wilayah yang terdampak banjir bandang paling parah di Sumatera Barat pada November lalu. Ketinggian banjir mencapai 2 meter. Pihak BPBD Kabupaten Solok mengimbau warga yang tinggal di bantaran sungai tingkatkan kewaspadaan karena kondisi ekstrim diprediksi terus berlanjut hingga awal tahun. Pemirsa, pemerintah kembali menyalurkan bantuan langsung tunai sementara kesejahteraan rakyat atau BLTS Kesra di Kabupaten Aceh Timur Aceh. Penyaluran kali ini menjadi sangat krusial karena dilakukan di tengah situasi pasca bencana banjir bandang yang melanda sejumlah kecamatan di wilayah Aceh Timur. Pemerintah menyalurkan bantuan langsung tunai sementara kesejahteraan rakyat atau BLTS Kesra kepada keluarga penerima manfaat di berbagai wilayah terdampak bencana di Kabupaten Aceh Timur Aceh. Di Aceh Timur, penyaluran BLTS Kesra berlangsung dalam situasi pasca bencana dengan akses jalan desa terdampak membuat mobilitas warga dan distribusi bantuan terhambat. Dalam pelaksanaannya, Pos Indonesia memastikan bantuan diterima tepat sasaran. Selain itu, penyaluran juga dilakukan dengan layanan door-to-door bagi penerima lanjut usia, warga sakit, atau kesulitan mobilitas. Kendala itulah Bang, tadi sempat mati lampu, jaringan tidak ada. Itu kendala yang kami alami, tapi kami berusaha semampu kami supaya bantuan ini tetap bisa tersalur, walaupun kami salurkan secara offline. Bagi masyarakat Aceh Timur, kehadiran pemerintah melalui berbagai skema bantuan menjadi jembatan pemulihan ekonomi keluarga terdampak bencana. Senang membuat. Untuk apa uangnya ini? Beli obat. Beli obat ya. Di tengah keterbatasan akses dan kondisi lapangan yang menantang, proses penyaluran terus berjalan. Dari desa ke desa, bantuan disampaikan sebagai bagian dari upaya membangun kembali ketahanan sosial dan ekonomi masyarakat pasca bencana. Dari Aceh Timur, Aceh iNews melaporkan. Presiden Prabowo, pemirsa, kembali mengunjungi lokasi bencana di Sumatera. Kali ini, Presiden meninjau pembangunan jembatan Bailey Sungai Garoga di Batang Toru, Tapanuli Selatan yang sebelumnya hancur diterjang banjir bandang. Setibanya di Tapanuli Selatan, Sumatera Utara, Presiden Prabowo Subianto langsung ke Kecamatan Batang Toru untuk meninjau pembangunan jembatan Bailey Sungai Garoga.
Di lokasi, Presiden Prabowo berbincang dengan sejumlah personil TNI dan polisi untuk mendengarkan aspirasi dan perkembangan kondisi di lapangan. Presiden Prabowo juga berkeliling untuk memastikan percepatan penyelesaian jembatan Baili Sungai Garuga serta berbincang dengan sejumlah warga. Dalam kunjungannya ini, Presiden Prabowo didampingi Menko Infrastruktur Agus Harimurti Yudhoyono, Menteri Pertahanan Syafri Syamsuddin, hingga Gubernur Sumatera Utara Bobi Nasution. Jembatan Baili Sungai Garuga yang dibangun sepanjang 44 meter ini merupakan solusi sementara untuk menggantikan jembatan lama yang rusak akibat bencana alam. Jembatan ini memiliki peran vital bagi masyarakat dan distribusi logistik antar wilayah. Sementara saat akan meninggalkan lokasi, ratusan warga sempat berebut ingin bersalaman dengan Presiden Prabowo. Sebelumnya, Presiden Prabowo tiba di Bandara Raja Sisimangaraja Silangit pada Rabu siang. Setelah disambut sejumlah menteri dan pejabat, Presiden Prabowo kemudian langsung naik helikopter menuju Batang Toru, Tapanuli Selatan. Pemirsa, pastikan penanganan cepat. Presiden Prabowo Subianto 7 kali tinjau daerah terdampak bencana di Sumatera. Kunjungan dilakukan untuk memastikan percepatan penanganan darurat serta pemulihan di daerah terdampak. Nah, pemirsa, usai sudah kebersamaan kita dalam program iNews sore hari ini. Temukan informasi-informasi terbaru lainnya di www.inews.id. Cuplikan tayangan berita iNews dapat Anda saksikan di kanal YouTube @officialinews. Update informasi terbaru Anda, pemirsa, dengan berita-berita aktual juga hangat dan sejukkan dulu dengan air mineral yang murni pasti sejuknya. Saya Aya Nufus, pamit undur diri. Selamat beraktivitas. Sampai jumpa. Keadaan sudah membaik, walaupun kita semua masih prihatin, tapi kita bekerja keras supaya segera memulihkan keadaan. Presiden Prabowo Subianto secara simultan terus memonitor perkembangan penanganan pasca bencana Sumatera, baik dengan terjun langsung ke lokasi bencana maupun memimpin rapat terbatas untuk memperoleh perkembangan terkini. Kamis 18 Desember kemarin, Presiden mengunjungi lokasi bencana di Kabupaten Agam, Kabupaten Padang Pariaman, dan Kabupaten Tanah Datar. Prabowo meninjau titik pembangunan hunian sementara, posko pengungsian, pembangunan jembatan, serta percepatan pemulihan semua infrastruktur. Selama bencana 3 minggu terakhir ini, Prabowo telah mengunjungi Aceh sebanyak 3 kali, Sumatera Utara 2 kali, dan Sumatera Barat 2 kali. Kunjungan ini dilakukan sebagai bagian upaya kepala negara memastikan percepatan penanganan darurat serta pemulihan di daerah terdampak. Presiden juga memantau distribusi bantuan, proses evakuasi warga, serta langkah-langkah pembukaan akses jalan. Prabowo menyampaikan musibah yang terjadi di sejumlah wilayah merupakan penderitaan dan tantangan yang turut dirasakan bersama-sama sebagai satu bangsa. Di tengah cobaan dan berbagai bencana yang melanda, Presiden yakin dapat mengatasi setiap ujian yang dihadapi secara bersama-sama. Kehadiran Presiden di lokasi bencana diharapkan memperkuat koordinasi lapangan dan memastikan seluruh upaya penanganan berjalan efektif, cepat, dan terkoordinasi. Pemerintah terus bekerja memastikan keselamatan warga serta percepatan infrastruktur penting di wilayah terdampak. Tim Liputan iNews melaporkan.